Bahkan yang menjadikannya heran, penasaran dan bercampur perasaan takjub Abdullah bin Umi Maktum bahwa saat azan berkumandang, laki-laki tersebut selalu datang dan siap mengantarnya pergi pulang ke masjid. Akhirnya, bertanyalah Abdullah kepada laki-laki baik hati yang misterius itu, "Wahai Fulan, bolehkah aku mengetahui nama dan asal-usulmu, agar aku bisa mendoakan perbuatan baikmu ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Laki-laki itu pun menjawab, "Engkau tidak perlu mengetahui nama dan asal-usulku dari mana, dan jangan juga mendoakan, karena sesungguhnya aku ini adalah iblis." Maka terkejutlah Abdullah bin Umi Maktum mendengar hal itu, seraya berkata, "Bagaimana mungkin engkau selalu mengantarku pergi pulang ke masjid, sedangkan pekerjaanmu mengganggu dan menghalangi orang yang beribadah kepada Allah?" Demi mendengar jawaban si lelaki baik hati yang ternyata adalah iblis laknatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati, semakin memahamkan kita tentang Islam melalui kisah ini sebagai bukti cintanya. Kisah kali ini adalah kisah tentang sahabat Nabi Muhammad SAW bernama Abdullah bin Umi Maktum radhiyallahu anhu. Salah satu sahabat Nabi yang berkebutuhan khusus, yakni mata beliau tidak bisa melihat atau buta sejak lahir. Dalam sejarah Islam, namanya harum tertulis dengan tinta emas. Sahabat ini dulunya dikenal sebagai Umar atau Amr, yang kemudian Rasulullah mengganti namanya menjadi Abdullah. Beliau termasuk salah satu sahabat senior yang disebut sebagai as-sabiqun al-awwalun, yaitu orang-orang yang memeluk Islam pertama kali. Abdullah bin Umi Maktum adalah sepupu Sayyidah Khadijah binti Khuwailid, istri Rasulullah, dari jalur ibu. Nama Umi Maktum berasal dari gelar atau nama panggilan ibu beliau yang artinya ibu dari yang tersembunyi, sebuah sebutan yang mengacu kepada anak bayinya Abdullah yang terlahir dalam keadaan buta. Sebagai as-sabiqun al-awwalun, Abdullah bin Umi Maktum walaupun buta tetap banyak mengalami penindasan dan perlakuan yang keji dari kaum kafir Quraisy. Akan tetapi, hal ini justru semakin menguatkan tekadnya untuk istiqomah, berpegang teguh pada agama Allah, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan beliau ilmu dan adab yang istimewa berupa kejernihan hatinya, menggantikan matanya yang buta. Hatinya senantiasa bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu hatinya jauh lebih peka yang selalu menuntunnya kepada jalan kebaikan. Ia masuk Islam sejak berada di Mekah dan ikut berhijrah ke Madinah setelah selesai perang Badar. Walaupun tunanetra, namun ia memiliki tugas yang sangat penting ketika di Madinah, yakni Rasulullah SAW menunjuknya sebagai muadzin kedua bersama dengan Bilal bin Rabah. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah SAW pun pernah mengatakan bahwa Ibnu Umi Maktum adalah muadzin untuk Rasulullah SAW meskipun ia buta. Tugasnya sebagai muadzin juga diungkap oleh Ibnu Umar yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sungguh jika Bilal azan di malam hari atau azan pertama di fajar kadzib, maka makanlah dan minumlah sampai Ibnu Umi Maktum memanggil. Ia adalah buta. Ia tidak akan memanggil sampai dikatakan kepadanya bahwa telah pagi, telah pagi." Rasulullah SAW sangat memuliakannya, karena selain menunjuknya sebagai muadzin, beliau juga pernah memberinya tugas menjadi imam sholat untuk para sahabat yang lainnya. Meskipun begitu, Rasulullah SAW pernah diberikan teguran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala gara-gara Ibnu Umi Maktum. Kisah tersebut bermula saat Nabi SAW sedang menemui tamu-tamunya dari pemuka dan para tokoh kaum Quraisy. Salah satu di antaranya adalah Utbah bin Rabi'ah. Lalu datanglah Ibnu Umi Maktum hendak bertanya tentang sesuatu dan meminta bimbingan Nabi SAW. Namun Rasulullah tidak menghiraukannya, malah berpaling darinya dan lebih mementingkan tamu-tamunya dengan harapan agar mereka mau masuk Islam,
sedangkan Ibnu Ummi Maktum saat itu telah masuk Islam. Allah pun menurunkan ayat di dalam Al-Quran surat Abasa ayat 1-10 yang berbunyi, "Dia Muhammad bermuka masam dan berpaling, karena telah datang seorang buta kepadanya. Tahukah kamu barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosa, atau dia ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, maka kamu melayaninya. Padahal tidak ada celaan atasmu kalau dia tidak membersihkan diri atau beriman. Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran, sedang ia takut kepada Allah, maka kamu mengabaikannya." Sewaktu ayat ini turun, Rasulullah SAW kemudian memanggil Ibnu Ummi Maktum dan memberinya suatu kehormatan dengan menunjuknya sebagai wakil beliau di Madinah pada saat beliau menghadapi peperangan untuk yang pertama kalinya. Suatu hari, Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu anhu menghadap kepada Rasulullah SAW berencana mengajukan keringanan untuk tidak melaksanakan sholat wajib 5 waktu secara berjamaah di masjid, selayaknya laki-laki muslim baligh lainnya. Hal ini disebabkan kesehatan Abdullah bin Ummi Maktum semakin menurun dan tidak ada yang membantunya menuntunnya ke masjid, sedangkan rumah Abdullah cukup jauh dari masjid. Saat ada di hadapan Rasulullah, Abdullah berkata, "Ya Rasulullah, saya tidak memiliki penuntun jalan untuk bisa mendatangi sholat 5 waktu berjamaah di masjid, sementara mata saya buta dan kesehatan saya juga menurun, padahal rumah saya cukup jauh dari masjid. Dengan kondisi seperti itu, apakah saya memiliki rukhsah atau keringanan bisa menjalankan sholat di rumah?" Rasulullah kemudian menjawab dengan singkat, "Ya." Setelah mendengar jawaban Rasulullah SAW dengan jelas, Abdullah bin Ummi Maktum langsung pamit dan ingin beranjak keluar. Saat baru akan meninggalkan tempat, tiba-tiba Rasulullah memanggilnya kembali. "Wahai Abdullah, apakah engkau mendengar seruan untuk sholat 5 waktu?" tanya Rasulullah tiba-tiba. "Kumandang azan ya Rasulullah," tanya Abdullah bin Ummi Maktum sambil menghadap kembali. "Ya Abdullah," jawab Rasulullah lagi. "Saya mendengarnya ya Rasulullah." Abdullah bin Ummi Maktum melanjutkan, "Kalau kau mendengar seruan sholat, saya tidak menemukan rukhsah atau keringanan buatmu. Jadi engkau harus tetap berusaha untuk mendatangi masjid dan sholat berjamaah bersama kita semua," jawab Rasulullah. Saat mendengar jawaban Rasulullah yang kedua dengan lebih jelas dan tegas, Abdullah bin Ummi Maktum yang sejak awal mengimani Islam secara kafah semakin bersemangat menguatkan tekadnya untuk istiqomah dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak saat itu Abdullah bin Ummi Maktum berangkat ke masjid sebelum azan berkumandang, karena selain dia tidak bisa melihat, jalanan berbatu harus dilaluinya dari rumah menuju masjid. Hal ini dia lakukan supaya tidak terlambat dalam melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Demi menyambut panggilan Allah untuk mendirikan sholat 5 waktu, Abdullah selalu bersemangat berangkat ke masjid, walaupun dia harus berjalan tertatih-tatih dan meraba-raba dengan tongkatnya di jalanan. Tidak terkecuali untuk sholat subuh di pagi buta yang gelap gulita. Dalam perjalanannya, jatuh bangun sampai bagian tubuhnya terluka merupakan hal biasa bagi Abdullah bin Ummi Maktum. Sampai suatu pagi, saat berangkat ke masjid di pagi buta, Abdullah tersandung sebuah batu yang cukup tajam hingga tersungkur, dan dari wajah dan kakinya mengalir darah segar. Dalam kondisi itu, luar biasanya tanpa mengadu dan mengeluh sama sekali, dia langsung berdiri, tidak mengindahkan darah yang keluar dari luka-luka di wajah dan kakinya. Ia hanya mengusapnya untuk membersihkan lukanya. Kemudian dengan teguhnya ia terseok-seok melanjutkan perjalanan menuju masjid. Selang beberapa lama, tiba-tiba datanglah seorang laki-laki ramah yang kemudian memegang tangannya dan tanpa berkata sepatah kata pun terus menuntun jalannya Abdullah menuju masjid. Yang mengherankan, laki-laki baik hati tersebut ternyata juga bersedia menunggu dan mengantar Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu anhu pulang sampai tiba di rumahnya. Keanehan ini terus berlanjut pada keesokan harinya. Laki-laki asing baik hati itu datang kembali.
dan mengantarkan Abdullah bin Maktum berangkat ke masjid pergi pulang menjalankan sholat wajib 5 waktu berjamaah. Bahkan yang menjadikannya heran, penasaran dan bercampur perasaan takjub Abdullah bin Maktum bahwa saat azan berkumandang, laki-laki tersebut selalu datang dan siap mengantarnya pergi pulang ke masjid. Akhirnya bertanyalah Abdullah kepada laki-laki baik hati yang misterius itu, "Wahai Fulan, bolehkah aku mengetahui nama dan asal-usulmu, agar aku bisa mendoakan perbuatan baikmu ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Laki-laki itu pun menjawab, "Engkau tidak perlu mengetahui nama dan asal-usulku dari mana, dan jangan juga mendoakan, karena sesungguhnya aku ini adalah iblis." Maka terkejutlah Abdullah bin Maktum mendengar hal itu, seraya berkata, "Bagaimana mungkin engkau selalu mengantarku pergi pulang ke masjid, sedangkan pekerjaanmu mengganggu dan menghalangi orang yang beribadah kepada Allah?" Demi mendengar jawaban si lelaki baik hati yang ternyata adalah iblis laknatullah. Iblis laki-laki itu pun menjawab, "Ingatkah saat engkau tersandung batu tajam dan akhirnya jatuh tersungkur, sehingga wajah dan kakimu terluka parah mengeluarkan darah segar? Di saat itulah teman-temanku mencuri-curi dengar berita dari langit, ketika para malaikat saling berbagi kabar dan berkata bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengampuni setengah dosamu, karena engkau terjatuh dan terluka parah saat itu. Karenanya aku khawatir jika engkau tersandung dan terjatuh lagi saat berjalan tertatih menuju masjid, apalagi sampai terluka parah lagi, maka setengah dosamu yang lain akan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala juga. Itulah yang tidak aku inginkan. Maka sejak itu aku terpaksa mengantarmu dan menuntunmu pergi pulang ke masjid," lanjut iblis laki-laki itu. Sahabat beriman, semoga dari kisah tersebut kita dapat mengambil hikmah bahwa ikhlas menerima musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat menjadi sebab turunnya ampunan terhadap dosa-dosa kita dan mengakibatkan kegelisahan karena ketidakrelaan dari para iblis laknatullah yang mengetahui hal tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.